Pada tahun 1945, tepatnya tanggal 28 Maret, di sebuah kota kecil di Mindanao, Filipina, lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah wajah politik di negaranya. Namanya adalah Rodrigo Roa Duterte. Lahir di kota Masin, Leyte, Duterte dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berpengaruh. Ayahnya, Vicente Duterte, adalah seorang pengacara yang kelak akan menjadi gubernur Provinsi Davao. Sementara ibunya, Soledad Roa Duterte, adalah seorang guru dan aktivis sosial yang berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai anak dari seorang politisi dan juga pendidik, Rodrigo kecil hidup dalam dua dunia yang sangatlah berbeda. Ayahnya mengajarkan disiplin dan ketegasan, sementara ibunya menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap masyarakat. Namun, siapa sangka bahwa kombinasi dari dua didikan inilah yang kelak akan membentuk karakter Duterte sebagai pemimpin yang dikenal dengan sikap kerasnya. Duterte tumbuh sebagai anak yang tidak biasa. Meski berasal dari keluarga terpandang, kehidupannya jauh dari kata sempurna. Sejak kecil, Duterte dikenal sebagai bocah nakal yang sering membuat masalah. Di sekolah, dia kerap terlibat dalam perkelahian dengan teman-temannya. Bahkan, pada suatu insiden, dia sempat dikeluarkan dari Ateneo de Davao, yaitu sebuah sekolah Katolik ternama, karena tingkah lakunya yang dianggap tidak pantas. Meski begitu, kecerdasannya tidak bisa diremehkan. Setelah dikeluarkan dari sekolahnya, Duterte melanjutkan pendidikan di Holy Cross Academy di Digos, yaitu sebuah kota kecil di Davao del Sur. Disinilah dia mulai memperbaiki perilakunya. Meski sifat keras kepala tetap melekat, dia akhirnya berhasil menyelesaikan sekolah menengahnya dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tahun 1968 menjadi momen penting dalam hidup Duterte. Setelah lulus sekolah menengah, dia memilih untuk melanjutkan pendidikan di Lyceum of the Philippines University, Manila. Di kampus inilah pemikiran politiknya mulai terbentuk. Duterte muda menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang aktif menyuarakan isu-isu sosial dan juga politik. Di tengah situasi politik yang semakin memanas akibat kepemimpinan Ferdinand Marcos, Duterte mengalami sendiri bagaimana Filipina berada di ambang kediktatoran. Marcos, yang kala itu menjabat sebagai presiden, mulai menekan kebebasan sipil dengan dalih stabilitas nasional. Keadaan ini membentuk pemikiran Duterte tentang bagaimana sebuah negara seharusnya dijalankan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Lyceum, Duterte melanjutkan ke San Beda College of Law, tempat di mana dia belajar hukum. Namun, seperti masa mudanya, dia tetap dikenal sebagai mahasiswa yang berani dan terkadang menantang otoritas. Pada tahun 1972, dia akhirnya lulus dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Tidak lama kemudian, dia lulus ujian pengacara nasional dan resmi menjadi seorang pengacara. Lulus dari San Beda, Duterte memilih kembali ke kampung halamannya di Davao, tempat dia memulai karir sebagai jaksa. Pada pertengahan tahun 1970-an, Davao bukanlah kota yang aman. Saat itu, kota ini menjadi medan pertempuran antara kelompok pemberontak komunis, organisasi kriminal, dan pasukan pemerintah. Kekerasan merajalela, penculikan dan penghilangan nyawa sering terjadi, menjadikan Davao sebagai salah satu kota paling berbahaya di Filipina. Duterte sebagai jaksa menangani berbagai kasus kriminal, mulai dari penghilangan nyawa hingga kejahatan terorganisir. Karakternya yang tegas dan tanpa kompromi mulai dikenal oleh masyarakat. Sebagai jaksa, dia tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku kejahatan. Di satu sisi, sikap ini membuatnya dihormati. Tetapi di sisi lain, banyak yang mulai melihatnya sebagai sosok yang keras dan tidak kenal ampun. Pada periode ini pula, Duterte mulai dikenal oleh kalangan militer dan aparat penegak hukum. Dia sering bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus besar, dan keakrabannya dengan militer semakin mengukuhkan posisinya sebagai figur yang dihormati di Davao. Tahun 1986 menjadi titik balik dalam perjalanan Duterte. Setelah jatuhnya rezim Marcos akibat revolusi kekuatan rakyat, terjadi perubahan besar di Filipina. Corazon Aquino naik menjadi presiden, dan sebagai bagian dari reformasi, banyak pejabat daerah yang diganti. Saat itulah Duterte, yang sebelumnya seorang jaksa, didorong untuk maju sebagai wali kota Davao. Banyak pihak, termasuk kalangan bisnis dan militer, melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin kota yang tengah dilanda oleh kekacauan. Akhirnya, pada tahun 1988, Duterte resmi terpilih sebagai wali kota Davao. Disinilah sosok Duterte mulai dikenal luas sebagai pemimpin yang berbeda.
Salah satu kebijakan pertamanya sebagai wali kota adalah memberantas kejahatan tanpa kompromi. Dia mengizinkan polisi untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kriminal, bahkan dengan cara-cara yang sangatlah kontroversial. Duterte tidak segan turun langsung ke jalanan, menghadiri tempat kejadian perkara, dan berinteraksi dengan masyarakat. Davao, yang dulunya dikenal sebagai ibu kota pembunuhan di Filipina, perlahan mulai berubah. Kejahatan berkurang dengan drastis, dan banyak orang mulai melihat Duterte sebagai pahlawan. Namun, di balik keberhasilannya, ada sisi gelap yang mulai muncul. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Duterte, kelompok-kelompok vigilance atau Death Squad mulai beroperasi, memburu para pelaku kriminal dan menghukum mereka di luar proses hukum. Meski banyak yang mengkritik metode Duterte, dia tetap mendapatkan dukungan yang luas. Bahkan, dia terpilih kembali sebagai wali kota dalam beberapa periode berikutnya. Rakyat Davao melihatnya sebagai pemimpin yang berani dan juga tegas, seseorang yang mampu membawa stabilitas ke kota yang dulu penuh dengan kekacauan. Tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an menjadi era keemasan bagi Rodrigo Duterte di Davao. Setelah menjabat sebagai wali kota pada tahun 1988, dia terus memperkuat cengkeramannya di kota tersebut. Di tengah sorotan media internasional yang mulai memperhatikan metode kerasnya dalam menumpas kejahatan, Duterte tidak menunjukkan tanda-tanda akan melunak. Pada periode ini, julukan The Punisher semakin melekat pada dirinya. Bahkan, beberapa media internasional, termasuk Time Magazine, mulai melaporkan bahwa ada pola eksekusi di luar hukum terhadap para pelaku kriminal di Davao. Dugaan muncul bahwa kelompok bernama Davao Death Squad atau DDS beroperasi di bawah restu Duterte. Banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, menuding bahwa DDS bertanggung jawab atas ratusan hingga ribuan kematian selama kepemimpinannya. Namun, Duterte selalu menyangkal keterlibatannya secara langsung. Dia seringkali berkata dalam wawancara bahwa dirinya tidak memerintahkan eksekusi di luar hukum. Tetapi, di saat yang sama, dia juga tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Meski berbagai kontroversi menyelimuti kepemimpinannya, ada satu hal yang tidak bisa disangkal, yaitu Davao berubah drastis. Kota yang dulu dikenal sebagai salah satu kota yang paling berbahaya di Filipina, kini mulai dijuluki sebagai salah satu kota teraman di negara itu. Statistik menunjukkan bahwa angka kejahatan menurun drastis, bisnis berkembang, dan kehidupan malam yang dulu didominasi oleh aksi kekerasan perlahan berubah menjadi lebih aman. Namun, metode yang digunakan untuk mencapai perubahan ini terus diperdebatkan. Para pendukung Duterte mengklaim bahwa keamanan harus ditegakkan dengan tangan besi. Sebaliknya, para aktivis hak asasi manusia menyatakan bahwa metode Duterte justru melanggar hukum dan nilai-nilai demokrasi. Selain memberantas kriminalitas, Duterte juga memperkenalkan berbagai kebijakan yang unik. Ia memberlakukan jam malam untuk anak-anak, melarang penjualan alkohol pada waktu tertentu, dan mengharuskan pemakaian helm bagi pengendara motor. Ia juga dikenal karena sikap tegasnya terhadap korupsi di pemerintahan lokal dan seringkali memecat pejabat yang dianggap tidak kompeten atau korup. Duterte menjabat sebagai wali kota Davao selama 3 periode berturut-turut, yaitu dari tahun 1988 sampai tahun 1998. Karena Undang-Undang Filipina melarang seorang menjabat lebih dari 3 periode berturut-turut sebagai wali kota. Ia kemudian mundur sementara dan mencalonkan diri sebagai anggota Kongres Filipina mewakili Davao. Namun, satu periode di Kongres tidak cukup menarik bagi Duterte. Ia kembali ke Davao dan mencalonkan diri lagi sebagai wali kota pada tahun 2001 dan menang. Pada titik ini, dinasti politik Duterte mulai terbentuk. Keluarganya perlahan masuk ke ranah politik Davao. Putrinya, Sara Duterte, mulai aktif di pemerintahan lokal dan kelak akan menggantikan ayahnya sebagai wali kota. Ketika Duterte kembali terpilih sebagai wali kota untuk periode kedua, yaitu dari tahun 2001 sampai 2010, pola kepemimpinannya semakin tegas. Dia tetap mempertahankan kebijakan keras terhadap kriminalitas, tetapi juga mulai lebih banyak fokus pada pembangunan ekonomi. Ia berupaya menarik investor untuk masuk ke Davao, membangun infrastruktur yang lebih baik, serta memperkuat sistem kesehatan dan juga pendidikan. Duterte kembali mengalami keterbatasan masa jabatan pada tahun 2010. Kali ini, dia tidak serta-merta meninggalkan politik. Sebagai strategi, ia mengajukan putrinya, yaitu Sara Duterte, sebagai penggantinya dalam pemilihan wali kota. Sara menang, dan Duterte sendiri mengambil posisi sebagai wakil wali kota. Strategi ini memungkinkan Duterte tetap memegang kendali penuh atas kota Davao, meskipun tidak lagi menjadi wali kota secara resmi. Sementara itu, Sara Duterte mulai dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinannya sendiri.
meskipun tetap berada dalam bayang-bayang ayahnya. Pada awal tahun 2015, spekulasi mengenai kemungkinan Duterte mencalonkan diri sebagai presiden mulai beredar. Awalnya, Duterte berulang kali menolak gagasan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk memimpin negara dan lebih memilih tetap di Davao. Namun, tekanan dari berbagai pihak terus meningkat. Para pendukungnya melihat bahwa kepemimpinan Duterte di Davao bisa dijadikan model untuk seluruh Filipina. Mereka yakin bahwa Duterte adalah salah satu kandidat yang cukup tegas untuk mengatasi masalah besar seperti kriminalitas, narkotika, dan korupsi. Pada akhir tahun 2015, setelah berbulan-bulan berspekulasi, Duterte akhirnya mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Filipina dalam pemilu 2016. Keputusannya langsung mengubah dinamika politik nasional. Duterte, yang sebelumnya hanya dikenal di Mindanao, tiba-tiba menjadi pusat perhatian di seluruh negeri. Ia berkampanye dengan gaya khasnya, yaitu blak-blakan, tanpa basa-basi, dan seringkali menggunakan bahasa kasar. Slogan utamanya adalah "Change is coming", yang menegaskan bahwa ia akan membawa perubahan yang besar bagi Filipina. Sejak awal kampanye, Duterte sudah menunjukkan bahwa dia bukan kandidat biasa. Berbeda dengan politisi tradisional yang berbicara dengan hati-hati, Duterte seringkali melontarkan pernyataan yang sangatlah mengejutkan. Dia terang-terangan menyatakan bahwa jika terpilih sebagai presiden, dia akan membunuh puluhan ribu pengedar narkoboy dan membasmi kejahatan dalam 6 bulan pertama masa jabatannya. Janji ini langsung menarik perhatian bagi rakyat Filipina. Banyak yang merasa bahwa negara mereka sudah terlalu lama dikuasai oleh korupsi dan kejahatan. Mereka melihat Duterte sebagai pemimpin yang tidak takut untuk melakukan perubahan, meskipun harus menggunakan cara-cara yang ekstrim. Namun, di sisi lain, pernyataan Duterte juga menuai kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Banyak yang khawatir bahwa kebijakan perang melawan narkoboy yang ia janjikan akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Meskipun kontroversial, strategi Duterte ternyata berhasil. Popularitasnya meningkat dengan pesat, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah yang merasa bahwa sistem hukum yang ada saat ini gagal melindungi mereka dari kejahatan. Pada bulan Mei tahun 2016, pemilu presiden Filipina digelar. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Rodrigo Duterte menang dengan selisih suara yang cukup besar, dengan lebih dari 16 juta suara atau sekitar 39% dari total suara nasional. Dia mengalahkan kandidat-kandidat lain yang lebih berpengalaman di panggung politik nasional. Pada tanggal 30 Juni tahun 2016, Rodrigo Duterte secara resmi dilantik sebagai Presiden Filipina ke-16. Pelantikannya menjadi salah satu yang paling bersejarah. Bukan hanya karena ia adalah pemimpin pertama dari Mindanao yang berhasil mencapai jabatan tertinggi di negara itu, tapi juga karena janji-janji kampanyenya yang kontroversial. Duterte berjanji akan memberantas narkoboy, menghapus korupsi, dan menjadikan Filipina lebih aman. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah rangkaian kebijakan yang mengguncang dunia. Begitu menjabat, Duterte langsung bergerak dengan cepat. Kebijakan utamanya yang paling ditunggu-tunggu oleh para pendukungnya dan dikhawatirkan oleh para pengkritiknya adalah perang besar-besaran terhadap narkoboy. Duterte menginstruksikan kepolisian untuk melakukan operasi skala besar dan tidak segan-segan menindak para tersangka pengedar narkoboy. Dalam 3 bulan pertama pemerintahannya, lebih dari 3.000 orang kehilangan nyawa dalam operasi anti narkoboy. Angka ini mencakup tersangka pengedar narkoboy dan pengguna narkoboy yang ditembak mati oleh polisi, serta mereka yang diduga dieksekusi oleh kelompok-kelompok yang tidak dikenal. Media internasional menyebut ini sebagai gelombang eksekusi di luar hukum. Tetapi, Duterte membela kebijakannya dengan menyatakan bahwa perang melawan narkoboy adalah langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan generasi masa depan di Filipina. Duterte juga merilis daftar nama pejabat pemerintah, polisi, dan militer yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoboy. Beberapa pejabat yang disebut dalam daftar ini langsung dipecat atau ditangkap. Sementara yang lain membantah tuduhan tersebut dan menyebut daftar itu sebagai upaya yang bersifat politis. Kebijakan Duterte menarik perhatian dunia. Beberapa negara dan organisasi internasional mengecam metode yang digunakan oleh pemerintah Filipina. PBB menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam perang melawan narkoboy ini. Uni Eropa dan Amerika Serikat juga mengkritik kebijakan Duterte dengan beberapa negara mengancam akan mencabut bantuan ke Filipina jika eksekusi di luar hukum terus terjadi. Namun, Duterte tidak tinggal diam. Dalam berbagai pidatonya, ia menanggapi kritik tersebut dengan nada keras.
Ia bahkan pernah menyebut Presiden Barack Obama sebagai anak haram dalam sebuah wawancara yang menyebabkan ketegangan diplomatik antara Filipina dan juga Amerika Serikat. Sebagai tanggapan terhadap tekanan internasional, Duterte mulai mengalihkan hubungan luar negeri Filipina. Ia mendekatkan diri ke Tiongkok dan Rusia, menyatakan bahwa Filipina tidak akan lagi terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Keputusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, mengingat Filipina selama bertahun-tahun merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Meski perang melawan narkoboy menjadi kebijakan utama Duterte, dia juga menjalankan berbagai program reformasi yang lain. Salah satu yang paling signifikan adalah proyek infrastruktur besar-besaran yang dikenal sebagai Build. Program ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur di seluruh Filipina, membangun jalan tol, bandara, dan proyek transportasi untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu, Duterte juga menargetkan reformasi di sektor kesejahteraan sosial. Dia meluncurkan program pendidikan gratis bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri, serta memperluas cakupan layanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Namun, di balik berbagai upaya reformasi ini, kebijakan keras Duterte tetap menjadi sorotan utama. Banyak masyarakat yang terbagi antara mendukung dan menolak gaya kepemimpinannya. Di satu sisi, ada yang merasa bahwa dia adalah pemimpin yang berani dan juga tegas. Tapi di sisi lain, banyak yang mengkhawatirkan implikasi dari kebijakan represifnya terhadap kebebasan sipil dan juga demokrasi. Seiring berjalannya waktu, oposisi mulai menguat. Beberapa senator dan anggota parlemen mulai mempertanyakan kebijakan Duterte, terutama terkait perang melawan narkoboy. Beberapa laporan investigasi menunjukkan bahwa banyak korban dalam operasi narkoboy bukanlah pengedar, melainkan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum. Kelompok hak asasi manusia semakin aktif menyuarakan protes, dan beberapa organisasi bahkan mulai mendorong proses impeachment terhadap Duterte. Namun, dengan dukungan mayoritas di parlemen, upaya ini tidak pernah benar-benar membuahkan hasil. Di tengah ketegangan ini, hubungan Duterte dengan wakil presiden Filipina, yaitu Leni Robredo, juga memburuk. Robredo, yang berasal dari partai oposisi, secara terbuka mengkritik perang melawan narkoboy dan kebijakan-kebijakan Duterte yang dinilai sangatlah otoriter. Duterte merespon dengan mencopot Robredo dari posisinya di kabinet, semakin memperlihatkan adanya perpecahan politik dalam pemerintahan. Menjelang akhir jabatannya, Duterte menghadapi berbagai tantangan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 membuat pemerintahannya harus mengalihkan fokus dari perang melawan narkoboy ke penanganan krisis kesehatan dan ekonomi. Filipina mengalami lonjakan kasus, dan banyak kritikus menilai bahwa respon awal pemerintah terhadap pandemi masih kurang efektif. Di sisi lain, persiapan menuju pemilu tahun 2022 juga semakin memanas. Duterte awalnya berencana mencalonkan diri sebagai wakil presiden, tapi kemudian mengumumkan bahwa dia akan pensiun dari politik. Sebagai gantinya, dia mendukung putrinya, yaitu Sara Duterte, untuk maju dalam pemilihan sebagai wakil presiden. Namun, keputusan ini juga memicu spekulasi bahwa Duterte masih ingin mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Pada akhirnya, dalam pemilu tahun 2022, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., putra dari mantan diktator Ferdinand Marcos, memenangkan kursi kepresidenan dengan suara mayoritas. Sementara, Sara Duterte terpilih sebagai wakil presiden. Dengan berakhirnya masa jabatan Duterte, warisan kepemimpinannya masih menjadi perdebatan panjang. Bagi para pendukungnya, ia adalah pemimpin yang berani menghadapi kartel narkoboy dan membawa perubahan besar bagi Filipina. Namun, bagi para pengkritiknya, kepemimpinan Duterte adalah periode yang penuh dengan pelanggaran HAM, otoritarianisme, dan ancaman terhadap demokrasi. Lalu bagaimana nasib Duterte setelah turun dari kursi kepresidenan? Apakah ia akan benar-benar puasa dari politik, atau masih ada kejutan lain yang menantinya?